Materi pertama, pengenalan komputer. Yang satu, pengertian komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat menerima input, mengelola data, menghasilkan output berupa informasi, dan menyimpan data untuk digunakan kembali. Yang kedua, perkembangan generasi komputer. Generasi pertama dari tahun 1951 sampai 1958. Vakum tube ukuran besar, panas, tinggi, contohnya ENIAC dan UNIVAC. Generasi yang kedua 1959 sampai 1963. Transitornya lebih kecil dan cepat, mulai muncul bahasa pemrograman. Generasi yang ketiga 1964 sampai 1979. LC Integrated Circuit, komputer makin kecil dan efisien. Generasi yang keempat 1979 sampai 1980, mikroprosesor, lahir PC. Yang kelima generasi 1981 sampai sekarang, AI, internet, perangkat, dan mobil. 3. Klarifikasi komputer. A. Berdasarkan tujuan. Special purpose, untuk tugas khusus, misalnya ATM. Yang kedua, generasi purpose, untuk berbagai kebutuhan PC, laptop. Yang B. Berdasarkan data. Analog, data kontinu, alat ukur. Digital, data, angka atau karakter, komputer modern. Hybrid, gabungan analog dan digital medis. Yang C. Berdasarkan ukuran dan kemampuan, microcontroller, yaitu komputer mini, Arduino, dan mikrokomputer untuk perorangan PC atau laptop, mini komputer untuk perusahaan menengah, dan mainframe kapasitas sangat besar, yaitu bank. Yang kedua, pengertian CPU. Yang satu, pengertian CPU. CPU adalah komponen utama komputer yang bertugas menerima, mengelola, dan mengeksekusi instruksi dari perangkat lunak, sering disebut prosesor, berupa LC yang mengatur seluruh operasi komputer. Yang kedua, fungsi dan cara kerja CPU. CPU bekerja menjalankan instruksi melalui dua siklus utama. Yang pertama, fetch, mengambil instruksi dari memori. Yang kedua, execute, menjalankan instruksi tersebut. Proses ini berulang terus-menerus dari start hingga halt. Yang keempat, bagian lain dalam casing komputer, unit sistem. Selain prosesor, dalam casing komputer terdapat perangkat lain seperti memori, motherboard, seperti penyimpanan, dan komponen pendukung lain. Materi yang ketiga, memori. 1. Pengertian memori. Memori adalah tempat komputer menyimpan data dan instruksi agar bisa diproses. Disebut juga komputer memori atau storage. 2. Hierarki memori, dari tercepat sampai terlambat. Yang satu, register, paling cepat, paling kecil. Yang kedua, cache. Yang ketiga, memori utama, yaitu RAM. Yang keempat, cakram magnetis, HDD. Yang kelima, tape magnetis, paling lambat. Semakin cepat semakin mahal, semakin kecil kapasitasnya. Yang tiga, jenis-jenis memori. Yang A, memori internal, diakses langsung oleh CPU, digunakan saat komputer bekerja. Jenisnya ROM, penyimpanan permanen, ukuran firmware. Yang MOS, penyimpanan pengaturan dasar komputer. Dan RAM, penyimpanan sementara saat komputer hidup. DRAM, SDRAM, DIMM, variasi teknologi RAM. Cache, sangat cepat untuk mempercepat akses CPU. Yang B, memori eksternal, penyimpanan tambahan atau permanen.
Untuk menyimpan data jangka panjang, meski komputer mati jenisnya SSD, akses langsung, contoh HDD, SSD. SASD, akses berurutan, contohnya tape. Contoh media itu punchet card, kertas berlubang, teknologi lama. Yang kedua magnetic disk, HDD. Yang tiga optical disk. Ini materi super ringkas. Memori tempat penyimpanan data, ada internal RAM, ROM, cache, dan eksternal HDD, SSD, dan CD. Semakin cepat memorinya semakin mahal dan kapasitasnya kecil. Materi yang keempat, input dan output. 1. Perangkat masukan, input device, perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer, contoh utamanya keyboard, untuk mengetik teks, angka, dan perintah. Yang mouse itu untuk menggerakkan kursor dan memilih objek. Yang touchpad pengganti mouse pada laptop menggunakan sentuhan jari. Klik pen, pena elektronik untuk menggambar langsung di layar. Graphics pad, tablet gambar untuk menggambar digital. Biasanya desain card. Joystick atau game paddler untuk permainan game. Dan yang terakhir scanner, memindai gambar atau teks menjadi data digital. 2. Perangkat keluaran output device, perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari proses komputer. Contoh utama monitor, menampilkan teks dan proses komputer. Yang printer itu mencetak hasil ke kertas. Speaker itu menghasilkan suara. Headphone mendengar audio secara personal, dan proyektor menampilkan gambar atau slider ke layar besar. Plotter mencetak gambar ukuran besar, poster, peta, dan desain teknik. 7. Sistem operasi. 1. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang menghubungkan penggunaan dengan hardware komputer, mengatur semua perangkat keras seperti CPU dan RAM, yang menjadi dasar agar aplikasi lain bisa berjalan, misalnya Word, browser, dan game. Intinya, tanpa sistem operasi, komputer tidak bisa digunakan. Sistem operasi dari 3 sudut pandang. Yang A, sudut pandang penggunaan. Sistem operasi membuat komputer lebih mudah digunakan. Pada komputer pribadi, fokus kenyamanan. Pada sistem multi-user, fokus efisiensi sumber daya. Yang B, sudut pandang sistem. Sistem operasi mengelola sumber daya komputer seperti CPU, RAM, dan strong. Mencegah konflik saat banyak aplikasi meminta rekursor. Bagian inti yang selalu berjalan disebut kernel. Yang C, sudut pandangan tujuan. Membuat komputer nyaman, aman, dan efektif digunakan, dan mengatur jalannya aplikasi dan proses input dan output.
Materi yang ke-8, sistem operasi Linux. 1. Pengertian Linux. Linux adalah sistem operasi open source turunan Unix, dilisensikan dengan GPL sehingga bebas digunakan, disalin, diubah, dan distribusikan. 2. Makna free pada Linux. Free bukan berarti bebas, bukan sekedar gratis, untuk bebas untuk menyalin, mengubah, dan menjual atau menyewakan. Yang ketiga, sejarah singkat. Dibuat oleh Linus Torvalds pada usia 21 tahun. Terinspirasi dari Minix, operasi sistem kecil buatan Andrew S. Tannenbaum. Awalnya hanya proyek hobi. Yang keempat, contoh distro Linux. Ubuntu, Kubuntu, Edubuntu. Yang kelima, karakteristik Linux. Multitasking, menjalankan banyak proses sekaligus, dan multi-user biasa digunakan banyak penggunaan dalam waktu bersamaan. Dan virtual memory, memakai hard disk sebagai memori tambahan ketika RAM penuh. Dan yang keenam, struktur direktori utama. Ada beberapa direktori penting. Yang satu, bin, perintah dasar. Yang kedua, boot, file booting. Yang ketiga, dev, file perangkat. Yang keempat, edge, konfigurasi sistem. Yang kelima, home, directory user. Dan yang keenam, user, aplikasi dan utilitas. Ketujuh, var, data berubah-ubah. Yang ke-8, root, home untuk user root. Materi yang ke-9, materi basis data. 1. Pengertian dasar. Basis data yaitu kumpulan data yang terorganisir dan saling terkait untuk memenuhi kebutuhan penggunaan. Yang kedua, data informasi tentang objek nyata, manusia, barang, peristiwa, disimpan dalam bentuk angka, huruf, teks, gambar, dan lain-lain. Sistem basis data sama dengan basis data ditambah DBMS. DBMS software yang mengatur penyimpanan, pengaksesan, dan pengelolaan data di dalam database. Yang kedua, istilah-istilah penting dalam basis data. Enterprise, organisasi atau lembaga yang datanya dikelola, contohnya bank, universitas, rumah sakit. Entitas, objek yang datanya disimpan dalam database, contohnya mahasiswa, nasabah, dan barang. Atribut, sifat atau karakteristik dari entitas, contoh untuk entitas mahasiswa, NPM, nama, dan alamat. Nilai data, isi data setiap atribut, contohnya nama. Kuncinya atribut unik yang membedakan satu entitas dengan entitas lainnya. Contoh NPM untuk mahasiswa. Record, satu set lengkap atribut dari satu entitas. Contohnya record mahasiswa. Materi yang ke-10, internet. 1. Pengertian internet. Internet berasal dari kata inner, yaitu antara. Artinya jaringan yang menghubungkan banyak jaringan komputer di seluruh dunia. Yang kedua, sejarah internet. ARPANET 1969 dibuat oleh ARPA, Departemen Pertahanan AS. Tujuannya komunikasi yang kuat dan sulit dihancurkan serta menghubungkan lembaga riset. Menjadi cikal bakal internet. Interneting Project, pengembangan ARPANET agar berbagai jenis komputer bisa saling terhubung.
banyak vendor ikut bergabung, terbentuklah internet seperti sekarang. Yang tiga, protokol internet TCP atau IP. Keuntungan dari TCP atau IP: satu, bisa dipakai banyak penggunaan sekaligus melalui jalur yang sama. Dua, fleksibel. Paket data bisa lewat jalur lain jika jalur utama bermasalah. Yang ketiga, lebih cepat. Hanya data yang rusak yang dikirim ulang, bukan semuanya. IP address. Alat komputer di internet berupa angka biner 32 bit. Router menggunakan IP. Untuk menentukan jalur terbaik, DNS mengubah IP yang rumit menjadi nama domain yang mudah diingat. Contohnya 142.250.72.14. 5. Cara mengakses internet. Membutuhkan komputer, koneksi internet, modem, dan router. Menggunakan software seperti browser, Chrome, Firefox, dan Edge, Opera, dan lain-lain. 6. Layanan utama internet. Yang pertama email, yang kedua telnet, yang ketiga VTIP, yang keempat client service. Temuan ke-11, komunikasi data. 1. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data secara elektronik melalui berbagai media seperti kabel koaksial, fiber optik, dan gelombang mikro. 2. Fungsi sistem komunikasi data: menyampaikan informasi ke orang yang tepat pada waktu yang tepat, mengambil data bisnis secara langsung saat data dibuat online, memungkinkan komunikasi antar lokasi yang berbeda secara geografis. Yang ketiga, komponen utama komunikasi data. Sumber data pengirim, media komunikasi, jalur pengirim, penerima, pihak yang menerima data. Yang keempat tuh pengertian jaringan komputer adalah kumpulan titik yang saling terhubung melalui saluran komunikasi sehingga dapat saling bertukar data. Jaringan komunikasi data dikelola sebagai satu sistem yang terintegrasi. 5. Peralatan dalam komunikasi data. Yang pertama terminal. Itu ada workstation, komputer, mesin, fax, pos, dan lain-lain. Yang kedua modem. Mengubah sinyal digital menjadi suara dan sebaliknya untuk transmisi via telepon. Yang ketiga unit pengontrol cluster. Menghubungkan terminal dengan perangkat lain. Yang keempat multiplexer. Menggabungkan beberapa jalur berkecepatan rendah ke satu jalur berkecepatan tinggi. Yang kelima from and processor. Mengenangani lalu lintas dan data masuk dan keluar. Yang keenam host, yaitu mainframe, memproses pesan atau data yang diterima.
Materi yang ke-12, keamanan data dan komputer. Keamanan data, segala sesuatu yang mengenai keamanan suatu sistem. Sistem komputer meliputi CPU, prosesor, memori, device, dan lain. Security komputer, segala sesuatu yang mengenai keamanan bagi sistem komputer. Komponen sistem komputer, perangkat keras hardware, perangkat lunak software. Manusia firmware. 2. Pihak yang terkait dalam keamanan komputer, ada 2 pihak yang terkait, yaitu pihak yang diganggu dan pihak yang mengganggu. Pihak yang diganggu sistem komputer, pihak yang mengganggu perangkat lunak lingkungan, perangkat keras fisika, perangkat manusia kimia, manajemen, basis data organisasi, operasional, perangkat lunak, fisika, perangkat keras, sistem operasi, dan telekomunikasi. Yang ketiga, metode pertahanan. Metode pertahanan meliputi enkripsi, hardware, software, dan kontrol manusia, human control dalam keamanan. Yang keempat, keamanan komputer secara fisik. Keamanan komputer secara fisik mencakup perlindungan dari sisi lingkungan manusia, fisika, dan kimia. Yang A, sisi lingkungan. Lingkungan yang perlu diwaspadai meliputi manusia, ancaman berupa mencuri, merusak, dan mengganggu. Penanggulangan membuat area terbatas, terutama ruang, servers, dan melindungi sebagian peralatan komputer yang berkerangkai besi. Binatang, ancamannya itu tikus, cicak, kecoa, laba-laba, rayap, ngengat, semut, lalat, tawon, dan nyamuk dapat menyebabkan kerusakan manggerat atau sarang urinnya, kotoran, atau bangkai. Penanggulangannya menjaga kebersihan komputer, menghalangi jalan masuk dengan kasar, membunuh atau menangkap serangan dengan alat peringatan. Jangan menggunakan kapur barus karena dapat menyublin di udara bebas. Gas yang dihasilkan dapat menempel pada benda lain, dapat mengkristal misalnya pada permukaan head baca tulis, sehingga mengganggu proses baca tulis. Tumbuhan, ancaman berupa jamur, lumut, dan ganggang biru. Cuaca dan iklim, kelembapan, angin, debu, mendung, hujan, dan petir. Bencana alam, gempa bumi, banjir, dan kebakaran. Yang B, fisika dan kimia. Ancaman fisika dan kimia meliputi panas, listrik, magnet, suara, dan kimia. Yang C, sisi perangkat keras. Terdapat batasan suhu yang berbeda untuk peralatan seperti militer, industri, dan jangkrik. Yang kelima, sisi manajemen. Keamanan dari sisi manajemen meliputi pemberian otoritas hak pakai, pemberian kata sandi atau password, terus pemberian otoritas hak pakai kepada user. Yang keenam, pengenalan komputer. Contohnya itu beberapa jenis komputer. Yang pertama, mini komputer, dan yang kedua mainframe. Pengantar sistem informasi. Gambaran informasi. Data vs informasi. Informasi adalah data yang diolah. Definisi informasi. Data yang dianalisis sedemikian rupa sehingga dapat memberikan makna kepada yang memerlukan. Data yang telah diolah dan dianalisis secara formal dengan cara yang benar dan secara efektif sehingga hasilnya bisa bermanfaat dalam operasional dan manajemen. Dadan Umar D. Suatu hasil pengolahan data dalam bentuk agregat untuk menghasilkan pengetahuan atau kemampuan. Ciri-ciri informasi. Informasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Data yang telah diolah mempunyai makna, berguna bagi penerima atau user, mengembangkan kejadian dan kesatuan yang nyata. Untuk tujuan tertentu pengambilan keputusan. Kualitas informasi Jogianto. Kualitas informasi ditentukan oleh 3 hal utama. Akurat, informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan, tidak bisa atau menyesatkan, dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Yang kedua, tepat waktu. Informasi tidak boleh terlambat karena informasi yang usang
tidak akan punya nilai lagi. Relevan, informasi tersebut harus mempunyai manfaat bagi pemakaiannya sesuai yang membutuhkan. Siklus informasi. Siklus ini menjelaskan tahapan pengolahan data menjadi informasi. Pengumpulan data, yaitu proses pengumpulan data asli, misalnya melalui sampling atau pencatatan dan transaksi ke dalam file. Input, proses pemasukan data dan prosedur pengolahan data, urutan langkah mengolah data yang ditulis dalam program